Assalamualaikum, aku Akila dari kelompok 1 dan teman-temanku Fahri, Bunga, Andre, Sabrina, dan Tila. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mengenal perjuangan pahlawan agar kita cinta tanah air. Kedua, belajar nilai persatuan dan semangat pantang menyerah. 3, terinspirasi untuk menjaga kemerdekaan dengan baik. Yang pertama ini pasti sudah tak asing lagi bagi kita. Peristiwa ini sering dijadikan drama perjuangan, yaitu insiden Hotel Yamato. Peristiwa ini terjadi pada 19 September 1945. Insiden Hotel Yamato terjadi di Surabaya. Saat itu, Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atas hotel. Pemuda Surabaya marah karena itu dianggap menghina kemerdekaan. Mereka lalu naik ke atap, merobek bagian biru, dan menjadikannya bendera merah putih. Dan peristiwa ini berakhir dengan Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan mengeratnya ke puncak tiang kembali. Halo teman-teman, aku Fahri. Sekarang kita akan membahas pertempuran Surabaya. Peristiwa ini terjadi pada 10 November 1945. Pertempuran Surabaya terjadi karena rakyat Surabaya menolak kedatangan tentara sekutu yang membawa Belanda untuk menjajah lagi. Ketegangan memuncak setelah pemimpin pejuang, Bung Tomo, membakar semangat rakyat lewat pidato. Pertempuran besar pun pecah antara rakyat dan tentara sekutu. Meski banyak korban, semangat juang rakyat Surabaya jadi simbol perlawanan Indonesia. Dan peristiwa ini berakhir pada Desember 1945. Setelah pasukan Inggris berhasil menguasai kota, meski kalah secara militer, perlawanan rakyat Indonesia tetap gigih. Dan peristiwa ini dikenang sebagai simbol semangat kepahlawanan. Halo, aku Bunga. Selanjutnya kita akan membahas pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini terjadi pada 15 sampai 19 Oktober 1945. Pertempuran 5 hari Semarang terjadi saat pemuda dan rakyat melawan tentara Jepang yang belum dilucuti. Pemicu utamanya adalah tewasnya Dr. Karyadi saat memeriksa tempat air yang diduga diracuni, serta penangkapan petugas medis oleh Jepang. Hal ini memicu kemarahan rakyat dan terjadilah pertempuran sengit selama 5 hari dan berakhir dengan pada 19 Oktober 1945. Setelah Jepang menguasai kembali kota, namun perlawanan rakyat menjadi simbol semangat kemerdekaan. Halo semuanya, aku Andre. Sekarang kita akan membahas pertempuran Ambarawa. Peristiwa ini terjadi pada 20 November sampai 15 Desember 1945. Pertempuran Ambarawa terjadi saat rakyat dan tentara Indonesia melawan pasukan sekutu dan Nica yang ingin menguasai kembali wilayah itu. Awalnya, sekutu datang untuk membebaskan tawanan perang, tapi mereka malah membantu Belanda. Hal ini memicu kemarahan rakyat. Lalu terjadilah pertempuran sengit yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Indonesia akhirnya berhasil mengusir musuh dari Ambarawa. Dan akhir pertempuran Ambarawa terjadi pada 15 Desember 1945. Ketika pasukan Indonesia berhasil mengalahkan sekutu dan merebut Ambarawa. Kemenangan ini menjadi simbol perjuangan Indonesia dan diperingati sebagai Hari Infanteri. Halo Bandung. Halo, aku Tila. Selanjutnya kita akan membahas Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada 23 Maret 1946. Bandung Lautan Api terjadi saat rakyat dan pejuang Bandung membakar kota mereka sendiri agar tidak bisa dikuasai oleh tentara, sekutu dan Belanda. Mereka lebih memilih menghancurkan kota daripada melihatnya jatuh ke tangan penjajah. Peristiwa ini menunjukkan semangat juang dan perkorbanan demi mempertahankan kemerdekaan.
dan berakhir dengan pejuang dan rakyat membakar Bandung Selatan lalu mundur agar kota tidak jatuh ke tangan sekutu dan Belanda. Peristiwa ini menunjukkan tekad rakyat mempertahankan kemerdekaan. Halo, aku Sabrina. Kalau tadi yang dibahas Bandung Lautan Api, yang keenam kita akan membahas pertempuran Medan Area. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945. Pertempuran Medan Area terjadi saat rakyat dan pejuang di Medan melawan tentara sekutu dan Belanda yang ingin kembali menjajah. Awalnya sekutu datang untuk mengurus tawanan perang, tapi mereka malah membantu Belanda mengambil kekuasaan. Hal ini membuat rakyat marah dan pertempuran pun pecah di berbagai tempat di sekitar Medan. Pejuang Indonesia terus melakukan perlawanan meski persenjataan terbatas. Dan peristiwa ini berakhir pada tepatnya 15 Februari 1947 pukul 12 malam, setelah diperintahkan oleh Komite Teknik Gencatan Senjata untuk penghentian kontak senjata. 7. Serangan Puputan Margarana. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 November 1946. Latar belakang Puputan Margarana adalah usaha Belanda untuk kembali menjajah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Meski Indonesia sudah merdeka, Belanda datang lagi lewat agresi militer dan ingin mengambil alih kekuasaan di Bali. Ai Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya menolak keras hal ini. Mereka memilih bertempur habis-habisan Puputan melawan Belanda demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akhir dari pertempuran Margarana adalah pertempuran Margarana berakhir pada pukul 5 sore dengan 400 tentara Belanda dan seluruh batalion Ciung Wanara yang tersisa, termasuk Ngurah Rai, terbunuh dalam pertempuran. Nica diperintahkan untuk membawa semua mayat ke Pasar Marga, tetapi hanya 86 mayat yang dibawa. Hai, balik lagi nih sama aku. Sekarang kita akan membahas yang terakhir, yaitu serangan umum 1 Maret 1949. Sesuai dengan namanya, peristiwa ini terjadi pada 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret 1949 dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda II yang menyebabkan Yogyakarta jatuh dan para pemimpin Republik Indonesia ditawan. Belanda mengklaim bahwa Indonesia sudah tidak ada. Untuk membantah hal itu dan menunjukkan bahwa TNI masih kuat, serangan umum dilancarkan oleh Letkol Soeharto dengan restu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tujuannya adalah membuktikan eksistensi Republik Indonesia di mata internasional. Akhir serangan umum 1 Maret 1949 terjadi setelah pasukan Indonesia merebut Yogyakarta. Meski Belanda kembali menguasainya, serangan ini memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi internasional dan simbol perjuangan kemerdekaan. Gak kerasa ya udah sampai kesimpulan aja? Jadi kesimpulannya adalah perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia patut membuat kita berbangga. Karena dengan semangat dan kerja keras, bangsa ini berhasil meraih kemerdekaan, meskipun menghadapi banyak rintangan. Tung 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 sahur.